Halo, sahabat Inosi. Selamat datang kembali di podcast Inosi, Inovasi Semesta Ilmu, ruang dialog reflektif dan strategis untuk kamu yang ingin membangun masa depan lewat pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast ini agar kamu tidak ketinggalan episode-episode mendalam lainnya yang penuh inspirasi dan panduan praktis. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema besar dan sangat relevan. Bagaimana kita bisa membangun Innovation Center yang berkelanjutan, sistematis, dan berdampak dengan dukungan framework ekosistem K3, Psycho, Product, dan tentu saja GPT berbasis kecerdasan buatan? Kalau kamu pernah bertanya, apa itu Innovation Center sebenarnya? Apa yang membuat sebuah pusat inovasi benar-benar hidup dan tidak sekadar ruang kosong dengan label inovasi? Mengapa banyak ide hebat gagal diwujudkan dalam bentuk solusi nyata? Maka episode ini sangat cocok untukmu. Kita hidup di era di mana kata inovasi terdengar begitu akrab. Ia ada dalam visi kampus, program pemerintah, jargon perusahaan, bahkan narasi politik. Tapi sayangnya, di balik gemuruh semangat itu, tak sedikit pusat inovasi yang mandek. Banyak Innovation Center dibentuk, namun tak menghasilkan inovasi yang berdampak. Ruang-ruang itu sepi, atau hanya dipenuhi proposal yang tidak pernah diproses menjadi kenyataan. Kenapa? Karena inovasi tidak cukup dibangun dari niat baik atau ruangan yang bagus. Inovasi membutuhkan sistem yang solid dan ekosistem yang hidup. Dan inilah alasan mengapa kita memperkenalkan framework ekosistem KE3, Psycho, dan Product sebagai landasan membangun Innovation Center yang berkelanjutan. Framework ini bukan hanya teori, tetapi alat kerja yang bisa digunakan siapa saja, mulai dari pengelola kampus, kepala daerah, hingga pemuda komunitas yang ingin membuat perubahan. Mari kita mulai dari KE3 Framework, sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 3 tahap, Knowledge Exploration, Knowledge Enrichment, dan Knowledge Exploitation. Ketiga adalah napas dari pusat inovasi. Tanpa eksplorasi pengetahuan yang terbuka, inovasi akan kering. Tanpa proses pengayaan ide, inovasi akan dangkal. Dan tanpa strategi eksploitasi, inovasi akan mandek di whiteboard, tidak pernah menyentuh masyarakat. Di sebuah Innovation Center berbasis KE3, eksplorasi pengetahuan dilakukan bukan hanya oleh akademisi, tapi juga oleh warga, pelajar, pelaku usaha lokal, bahkan AI. Ide datang dari masalah nyata, bukan dari asumsi. Lalu ide itu diperkaya, didiskusikan, diuji, divalidasi, hingga layak dikembangkan. Terakhir, pengetahuan itu tidak dibiarkan mengendap, tetapi dieksekusi menjadi produk, kebijakan, atau solusi sosial. Ketiga bukan hanya kerangka intelektual. Ia adalah filosofi pengelolaan pengetahuan yang menghidupkan inovasi dari bawah. Setelah ide-ide dan pengetahuan siap, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola perjalanan mereka? Disinilah peran Cycle Framework menjadi penting. Dengan 5 tahap, konsep, yield, create, launch, dan evolve, Cycle memandu tim inovasi untuk bergerak secara sistematis dari gagasan menuju peluncuran, dan bahkan evolusi jangka panjang. Terlalu banyak inovasi berhenti di tengah jalan karena tidak ada struktur. Cycle menjawab ini. Di tahap konsep, ide dirumuskan dan diselaraskan dengan kebutuhan pengguna. Di tahap yield, ide diuji kelayakannya. Tahap create adalah saat membangun purwarupa. Launch adalah saat produk dikenalkan ke dunia. Dan evolve memastikan bahwa inovasi tidak berhenti setelah launching, tapi terus diperbaiki dan dikembangkan berdasarkan umpan balik pengguna. Dengan Psycho, kita tidak hanya menghasilkan proyek, tapi membangun alur hidup inovasi yang berkelanjutan. Tapi tentu kita tidak berhenti di sistem. Kita harus menghasilkan produk dan solusi nyata. Disinilah Product Framework berperan. Terdiri dari 7 tahap, perceive, refine, organize, develop, understand, calibrate, dan transfer. Product membantu Innovation Center dalam mendesain, membangun, dan meluncurkan produk berbasis kebutuhan nyata. Misalnya, ketika sebuah Innovation Center ingin menciptakan aplikasi edukasi untuk anak-anak daerah terpencil, Product menjadi jalur kerjanya. Dimulai dari perceive, memahami kebutuhan di lapangan. Refine, mengasah ide menjadi solusi spesifik. Organize,
membangun tim dan alur kerja. Develop, menciptakan purwarupa. Understand, menguji ke pengguna. Calibrate, memperbaiki. Dan transfer, meluncurkan dan menyebarluaskan solusi tersebut. Dengan pendekatan ini, inovasi menjadi konkret, relevan, dan berdampak. Lalu bagaimana dengan teknologi? Disinilah peran GPT dan AI tidak bisa diabaikan. Bayangkan sebuah innovation center yang tidak hanya bergantung pada diskusi manual, tetapi memanfaatkan GPT untuk eksplorasi ide, penulisan proposal, pemetaan pengguna, simulasi desain, bahkan pelatihan tim. GPT bisa digunakan untuk membantu proses eksplorasi pengetahuan berbasis pertanyaan terbuka, menghasilkan prompt desain ide, roadmap produk, hingga pitch bisnis, mendampingi pengambilan keputusan berbasis data dan insight, menjadi mentor digital yang membantu tim inovasi menyempurnakan strategi mereka. Framework KE3, Psycho, dan Pradek bukan lawan dari GPT, melainkan wadah tempat kecerdasan buatan bisa diarahkan secara manusiawi dan strategis. AI bukan pengganti manusia, tapi penguat kapasitas manusia untuk berpikir, bertindak, dan berkolaborasi lebih cepat dan dalam. Dengan seluruh elemen tadi, pengetahuan, sistem kerja, produk, dan teknologi, Innovation Center akan menjelma menjadi sebuah ekosistem hidup. Ia bukan hanya tempat kerja atau program pelatihan, tapi menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah yang ingin mengembangkan layanan publik berbasis inovasi, kampus yang ingin menghubungkan riset dengan dampak sosial, komunitas yang ingin membangun kemandirian lewat solusi lokal, dunia usaha yang ingin menciptakan produk masa depan yang bertanggung jawab. Innovation Center yang berkelanjutan adalah jembatan antara pengetahuan dan kebutuhan, antara ide dan aksi, antara lokalitas dan teknologi global. Dan semua ini bisa dimulai dari satu ruang kecil, satu tim kecil, bahkan satu niat kecil untuk membuat perubahan. Teman-teman pendengar podcast Inosi, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Tapi ini bukan penutupan, ini adalah permulaan. Permulaan bagi kamu yang ingin menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang lebih luas. Permulaan untuk membangun Innovation Center di kampusmu, kantormu, desamu, atau bahkan rumahmu. Permulaan untuk tidak hanya bicara tentang inovasi, tapi menjadikannya nafas kehidupan. Framework KE3, Psycho, Pradek, dan GPT adalah alat. Yang paling penting adalah siapa yang menggerakkannya, dan jawabannya adalah kita semua. Mari kita bangun Innovation Center yang tidak hanya memberi dampak hari ini, tapi membentuk masa depan. Masa depan yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Kami mengajak kamu semua untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus bergerak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inosi Inovasi Semesta Ilmu. Jika kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini kepada rekan-rekanmu. Setiap kali kamu menyebarkan pengetahuan, kamu sedang menyalakan cahaya perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah berkarya, teruslah berpikir strategis, dan jangan pernah lelah menjadi bagian dari solusi. Salam inovasi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Jika mempunyai pertanyaan berkaitan dengan konten, pelatihan, pendampingan pengembangan center dan framework ekosistem, dan juga kerjasama, silakan kontak kami di haitan.rahman@inosi.co.id.